Wonogiri, sebuah kota yang berada di Jawa Tengah ini, memiliki hutan lindung yang terkenal dengan cerita mistisnya, sekaligus dengan kisahnya yang sangat melegenda. Hutan yang dipenuhi dengan pohon jati berusia ratusan tahun ini sangat erat kaitannya dengan sosok yang pada akhirnya menjadi nama dari hutan ini sendiri. Sosok tersebut berasal dari kerajaan Majapahit, yaitu Ki Ageng Donoloyo. Hutan yang terletak di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo ini masih tetap asri dan lestari. Bahkan, saat maraknya penjarahan hutan yang terjadi pada tahun 1998 sampai pada tahun 2000-an, hutan Donoloyo ini tak tersentuh sedikit pun oleh para penjara. Masyarakat setempat mengenal hutan Donoloyo ini dengan sebutan Alas Donoloyo. Sejak tanggal 30 Maret tahun 1961, hutan ini ditetapkan sebagai cagar alam. Selain itu, di Alas Donoloyo terdapat sebuah pepunden yang begitu disakralkan oleh masyarakat setempat. Pepunden itu diyakini adalah makom dari Ki Ageng Donoloyo. Tepat di pepunden ini, seringkali dilakukan ritual-ritual khusus bagi siapapun yang memiliki hajat. Bahkan, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, dari para tokoh-tokoh besar seperti pejabat juga kerap kali mengunjungi pepunden ini demi melancarkan hajatnya. Tak hanya itu, di depan sebelah kiri punden Ki Ageng Donoloyo juga terdapat bangunan paseban yang difungsikan untuk para pengunjung yang ingin beristirahat. Mengenai asal-usul punden Donoloyo, cerita ini berawal dari kisah seorang keturunan dari Majapahit yang terpaksa meninggalkan wilayah karena runtuhnya kerajaan Majapahit usai mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatihnya Gajah Mada. Keturunan dari Majapahit yang disebutkan dalam legenda Donoloyo ini adalah Ki Ageng Donosari, Nyai Donowati, dan kerabatnya yang bernama Pangeran Meleng. Saat dalam perjalanan keluar dari wilayah kerajaan Majapahit, Nyai Donowati dan Pangeran Meleng akhirnya menikah lalu hidup bersama di Desa Sukoboyo. Sementara itu, jalan yang berbeda dipilih oleh Ki Donosari. Beliau memilih untuk melanjutkan perjalanan dan tinggal di Desa Watusomo. Ki Donosari menginginkan hutan jati dan memohon bantuan kepada Ki Ageng Meleng. Sayangnya, permintaan Ki Donosari tersebut ditolak oleh Ki Ageng Meleng. Melihat hal itu, istri Ki Ageng Meleng yang bernama Nyai Donowati ini menyuruh Ki Donosari untuk pulang dengan membawa tongkat dari bambu wulung. Tongkat bambu wulung tersebut ternyata secara diam-diam telah diisi 3 biji pohon jati oleh Nyai Donowati. Namun sayangnya, dalam perjalanannya pulang Ki Donosari, 2 biji pohon jati yang dimasukkan oleh Nyai Donowati ke dalam bambu wulung itu terjatuh. Sesampainya di Desa Watusomo, Ki Donosari hanya menemukan 1 biji pohon jati yang tersisa. Satu biji pohon jati itu
akhirnya ditanam di lahannya. Biji pohon jati tumbuh menjadi pohon jati yang besar, yang dinamakan jati cempurung. Jati cempurung inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal hutan jati. Pada saat yang sama, Kesultanan Demak sedang membangun Masjid Agung. Raden Patah memerintahkan Wali Songo untuk mencari bahan tiang utama masjid. Wali Songo mengetahui tentang hutan jati di Desa Watusomo, dan akhirnya beliau mengunjungi hutan tersebut. Salah satu anggota Wali Songo yang bernama Sunan Giri akhirnya bertemu dengan Ki Donosari dan mengungkapkan maksudnya untuk mengambil pohon jati cempurung untuk tiang utama Masjid Agung di Kesultanan Demak. Tak disangka, Ki Donosari menyanggupi keinginan Sunan Giri. Namun, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Persyaratan yang diajukan oleh Ki Donosari adalah desa di kawasan hutan jati itu harus dijauhkan dari wabah penyakit, dijauhkan dari ajang perang, dan dicukupkan sandang pangan bagi warga sekitar hutan. Sunan Giri pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Ki Donosari. Akhirnya, pohon jati cempurung yang akan digunakan sebagai tiang penyangga utama Masjid Agung Demak itu ditebang. Saat itu jugalah Sunan Giri mengeluarkan sabda bahwa nama Ki Donosari diubah menjadi Ki Ageng Donoloyo, sedangkan hutan jati itu juga berubah nama menjadi Alas Donoloyo. Sementara itu, tonggak bekas pohon jati cempurung yang telah ditebang digunakan sebagai pepunden yang menjadi tempat memohon dan bersyukur dalam acara nyadran. Dalam legenda Donoloyo juga terdapat mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat. Mitos tersebut adalah larangan untuk mengambil kayu dari hutan, larangan untuk memakai baju hijau lumut, dan anjuran untuk menjaga kelestarian hutan. Selain itu, ada larangan untuk warga desa Watusomo menikah dengan warga desa Sukoboyo karena terkait perseteruan antara Ki Ageng Donoloyo dengan Ki Ageng Meleng. Namun, terlepas dari kisah legenda dan mitos yang telah menyebar di masyarakat, legenda Donoloyo ini terbukti mampu menjadi salah satu penjaga kelestarian Alas Donoloyo hingga kini. Hutan konservasi ini tidak mengalami kerusakan dan tanamannya tetap mampu tegak berdiri hingga kini meskipun telah berusia ratusan tahun. Cerita asal-usul Alas Donoloyo ini juga dibenarkan oleh juru kunci bernama Bapak Sunarto yang ketika itu kebetulan hadir di lokasi pepunden ini. Ini dengan Bapak siapa? Sunarto. Pak Sunarto. Asli Donoloyo itu? Asli ngapain? Asli Ali. Bapak menjabat sebagai juru kunci di sini, Iya. Sudah berapa lama Pak menjadi juru kunci? 7 tahun. 7 tahun. Ingin tahu sejarahnya tentang Ki Ageng Donoloyo ini siapa? Enggak. Ki Ageng Donoloyo adalah salah satu senopati dari Majapahit. Beliau keluar dari Majapahit untuk mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa, mengembara sampai di sini, tinggal di sini, menanam pohon kayu jati. Kalau tahu tantangan-tantangan di sini apa saja Pak? Kalau berziarah atau mau berkunjung ke sini? Tingkah laku harus
perasaan, cara bicara pun kita harus kita jaga, jangan coba-coba membawa sesuatu apapun itu dari sini. Apakah memang sebelumnya sudah ada Pak apa yang kesini terus membawa sesuatu? Banyak Mas. Oh, ada Kembalikan, itu kembali. pasti disuruh kembalikan. Itu berupa di apa? Mimpikan atau apa Pak? Ya, ada yang berupa mimpi, ada yang katanya ada yang dijumpai seseorang lewat mimpi, balik nang omahku. Kalau untuk makamnya beliau di mana Pak? Lokasi? Tidak ada. Tidak ada yang tahu itu. Mokso. Oh, Mokso. Mokso juga di sini. Iya. Kalau Ki Ageng Donowuyo itu memang nama asli beliau Pak? Apakah gelar gitu? Nama asli dari Majapahit dan Sari. Donosari Pak. Ini setelah Mokso pada gelar Ki Ageng Donowuyo. Pak, kalau untuk petinggi-petinggi daerah Wonogiri yang datang ke sini siapa saja? Dari mulai bupati atau pejabat-pejabat itu pernah ke sini? Mungkin ini mungkin ya musim pilot ini biasanya lah tapi terancam sih itu las nih bapak. Ini kalau yang ramai malam makan siapa? Malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, hampir malam tiap malam Jumat kan. Jadi beliau ini muksan. Mokso. Kalau untuk apa kesaktiannya zaman dulu apa beliau ini? Apakah kalau ada peninggalannya? Peninggalannya enggak. Peninggalannya cuma ini. Itu cuma pohon jati ini. Kesaktian saya juga nggak tahu. Yang penting pelajaran dari dia kita harus belajar sabar, belajar ikhlas. Jadi beliau ini apakah sosok kiai gitu Pak waktu itu? Ya kalau zaman sekarang bisa disebut itu, kalau zaman dulu kan semakin brahmana, resi. Oh, jadi beliau itu masih beragama Hindu Sih, apapun sampai itu sekarang, sampai sekarang mas. sampai sekarang masih Makanya beliau keluar dari Majapahit nggak mau berubah keyakinan. tetap berpegang agama lama gitu. Hal yang paling dilarang itu misalkan ada orang berziarah mau minta mohon maaf nomor togel gitu, Itu pantangan. itu pantangan ya. Terus dendam, kan ada yang ikut dengan tetangga, Pak dari tetangga dari sini biar tetangga saya bikin begini. Nggak boleh. Oh, Kan ada mas. iya. Oh, biasanya ngambil tanah apa gitu Pak dari sini. Ya kalau untuk urusan masalah dendam saya nggak berani. Ngajak masuk sini aja nggak berani. Hanya di luar katanya perlunya apa dulu. Iya.